Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Elvani Rizkuna, NIM B73218099. Saya akan menjelaskan tentang analisis data kualitatif menurut Miles dan Haberman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Miles dan Haberman. Analisis data menurut Miles dan Haberman sendiri, pengertiannya yakni analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas atau mencapai titik jenuh. Nah, kemudian mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan punya makna. Miles dan Haberman mengungkapkan bahwa the most serious central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulated. Yang artinya, yang paling serius dan sulit dalam menganalisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap analisis data dalam Miles dan Haberman. Tahapan-tahapan analisis data menurut Miles dan Haberman dibagi menjadi 3. Yang pertama ada reduksi data, kemudian yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih reduksi data itu, kemudian bagaimana caranya penyajian data, dan bagaimana caranya penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang reduksi data. Ada 9 langkah untuk menentukan reduksi data. Yang pertama, meringkaskan data. Kemudian yang kedua, pengkodean, dan yang ketiga, pembuatan catatan objektif. Yang keempat, membuat catatan reflektif. Yang kelima, membuat catatan marginal. Yang keenam, penyimpanan data. Yang ketujuh, pembuatan memo. Yang kedelapan, analisis antar lokasi. Kemudian yang terakhir, ringkasan sementara. Nah, yang pertama ada meringkaskan data. Pada langkah ini, pertama ini termasuk memilih dan meringkas dokumen yang relevan. Kemudian, yang kedua, pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan 4 hal. Yang pertama, digunakan simbol atau ringkasan. Kemudian yang kedua, kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu. Yang ketiga, kode dibangun dalam struktur tertentu. Kemudian yang terakhir, keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem integratif. Kemudian yang ketiga, pembuatan catatan objektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya atau faktual. Kemudian yang keempat, membuat catatan reflektif. Nah, menuliskan apa yang terpikir oleh peneliti yang bersangkutan dengan catatan objektif. Nah, di sini perlu diketahui harus dipisahkan antara catatan objektif dan catatan reflektif. Nah, langkah yang kelima ada membuat catatan marginal. Di sini perlu diketahui, peneliti memisahkan komentar peneliti sendiri mengenai substansi dan metodologinya. Nah, yang keenam, penyimpanan data. Langkah-langkah dalam penyimpanan data ada 3, yakni pertama pemberian label, kemudian mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu. Kemudian yang ketiga, menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik. Kemudian langkah yang ketujuh ada pembuatan memo, yakni pengembangan pendapat atau proposisi. Kemudian yang kedelapan, analisis antar lokasi. Nah, di sini penulis menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal, dan memo masing-masing lokasi. Kemudian yang kesembilan, ada ringkasan sementara, lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi. Setelah saya menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah reduksi data, saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Nah, di dalam penyajian data, yakni sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Nah, guna dari penyajian data sendiri yakni menganalisis atau mengambil tindakan, baik berbentuk matriks atau diagram. Setelah reduksi data dan penyajian data, kemudian adanya penarikan kesimpulan. Langkah-langkah dari penarikan kesimpulan ada 6. Yang pertama, mengecek representativeness atau keterwakilan data. Kemudian yang kedua, mengecek data dari pengaruh peneliti. Kemudian yang ketiga, mengecek melalui triangulasi. Kemudian yang keempat,
melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya. Kemudian yang kelima, membuat perbandingan atau mengontraskan data. Kemudian yang keenam, memaknai data negatif, yang artinya dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih. Di sini diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penarikan kesimpulan sendiri yakni agar data mencapai kejenuhan data, kemudian verifikasi bukti yang jelas. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis data kualitatif menurut Miles dan Haberman. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.